Halo adik-adik, rekan guru dan orang tua, selamat datang kembali di Nalar Series. Dalam video ini kita akan membahas mengenai fungsi dari berbagai blok pada kategori motion atau gerakan. Motion atau gerakan merupakan kategori blok kode berwarna biru muda yang berfungsi untuk mengatur pergerakan sprite. Ada 18 blok pada kategori ini, yang terdiri dari 15 stack block dan 3 reporter block. Dan blok-blok pada kategori ini hanya bisa digunakan untuk sprite. Kita mulai dengan blok yang pertama, yaitu move atau gerak. Blok ini memerintahkan sprite untuk bergerak sesuai arahnya sejauh langkah yang ditentukan pada bagian input. Sebagai contoh, kita gunakan backdrop koordinat dan sprite bola panah ini. Bola panah ini mengarah ke arah kanan atau X positif dengan besar arah sebesar 90. Jadi ketika blok ini bekerja, bola panah ini akan bergerak ke arah dia menghadap sebanyak 10 langkah. Yang dimaksud satuan langkah di sini adalah piksel. Jadi bola panah akan bergerak sejauh 10 piksel. Perhatikan besar nilai X ini. Ketika blok berfungsi, maka posisinya berubah sebesar 10 piksel. Jika diklik lagi, bertambah sebesar 10 lagi menjadi 20 dan seterusnya. Lalu, jika adik-adik coba rubah arahnya menjadi 0, sehingga bola panah sekarang menghadap ke arah atas. Maka jika kita klik blok gerak 10 langkah ini, dia akan bergerak sejauh 10 piksel ke atas. Karena panah sedang mengarah ke atas dan nilai yang berubah adalah nilai Y. Berikutnya adalah fungsi turn atau putar. Blok ini memerintahkan sprite untuk berputar ke arah yang sesuai dengan besar derajat yang ditentukan. Kita lihat, bola panah ini sekarang menghadap ke arah 0 derajat. Maka jika kita perintahkan dia berputar searah jarum jam sebesar 15 derajat, lalu kita klik, maka bola panah akan berputar sebesar 15 derajat searah jarum jam. Dan besar nilai arahnya pun bertambah sebesar 15. Jika diklik lagi, bertambah lagi menjadi 30 derajat dan seterusnya. Dan jika kita klik sebanyak 4 kali lagi, bola panah akan menghadap ke arah 90 derajat. Adik-adik juga dapat merubah arah ke arah sebaliknya atau berlawanan dengan jarum jam dengan menggunakan blok ini. Dan jika kita gunakan blok ini terus-menerus dengan nilai besar, maka nilai arahnya menjadi negatif. Adik-adik dapat mengganti besarnya derajat dalam sekali putar melalui besaran input ini. Misalkan kita ganti menjadi 90, maka jika kita klik, blok akan memerintahkan bola panah untuk berputar sebesar 90 derajat setiap kali. Selanjutnya adalah fungsi go atau pergi. Terdapat 2 buah blok yang memiliki fungsi yang hampir sama pada kategori go ini. Blok pertama memerintahkan sprite untuk bergerak ke posisi tertentu. Sebagai contoh, kita gunakan blok pergi ke posisi sembarang. Dan jika blok ini diklik, maka bola panah akan bergerak ke posisi dengan nilai X dan Y yang sembarang atau acak. Blok ini juga dapat memerintahkan perpindahan ke posisi sprite lain atau sesuai pointer mouse dengan mengklik bagian pilihan ini. Sedangkan blok yang kedua memerintahkan sprite untuk bergerak ke suatu titik koordinat tertentu. Titik koordinat X dan Y dapat kita tentukan dengan memasukkan nilai pada bagian input ini. Adik-adik dapat mengatur nilai X pada rentang negatif 240 sampai dengan 240 dan nilai Y di antara negatif 180 sampai dengan 180. Sebagai contoh, kita masukkan nilai X 0 dan Y 0. Maka ketika kita klik, sprite akan pergi ke posisi X 0 dan Y 0. Sama seperti blok Go, pada kategori glide atau meluncur ini juga terdapat 2 buah blok yang fungsinya hampir sama. Blok ini memerintahkan sprite untuk meluncur ke posisi tertentu dengan durasi waktu tertentu. Misalnya,
kita ingin membuat sprite meluncur ke posisi sembarang dengan durasi 1 detik. Maka sprite akan meluncur ke sembarang tempat dengan durasi tempuh selama 1 detik untuk sampai ke posisi yang dituju. Dan blok yang kedua memerintahkan sprite untuk meluncur ke suatu titik koordinat tertentu dalam durasi waktu tertentu. Sebagai contoh, kita akan menggeser sprite dari tengah ke posisi X100 dan Y100 dalam durasi waktu 2 detik. Kita masukkan durasi detik pada bagian input ini dan nilai X dan Y pada kedua bagian input ini. Lalu kita klik dan perhatikan kecepatan pergeseran dan durasi perpindahannya. Terdapat 2 blok yang berfungsi untuk mengarahkan sprite. Blok pertama memerintahkan sprite untuk mengarah ke suatu arah yang sesuai dengan besar nilai derajat rotasi. Seperti misalnya kita perintahkan bola panah mengarah ke arah 45 derajat. Maka jika kita klik, sprite akan berganti arah sesuai perintah menghadap ke arah 45 derajat rotasi. Sedangkan blok ini memerintahkan sprite untuk mengarah ke arah tertentu. Misalnya kita meminta sprite untuk mengarah mengikuti posisi mouse atau kursor. Agar lebih terlihat perbedaannya, kita coba masukkan blok ini ke dalam blok forever atau selamanya. Maka jika kita klik, jalankan, sprite akan mengarah mengikuti mouse atau kursor kita. 2 blok selanjutnya memerintahkan sprite untuk merubah nilai X atau Y setiap kali blok bekerja. Jadi misalkan kita masukkan nilai 10 pada bagian input X ini, maka setiap kali blok bekerja nilai X akan bertambah 10 sehingga posisi sprite pada stage akan berubah. Agar lebih jelas, mari kita gunakan 4 buah head block pada kategori kejadian, yaitu blok ketika tombol ditekan. Misalnya, kita masukkan blok ini di bawah blok ketika tombol arah kanan ditekan, maka kita meminta nilai X bertambah 10. Dan kita meminta nilai X berkurang 10 ketika tombol panah kiri ditekan. Begitupun dengan nilai Y. Ketika kita menekan tombol atas dan bawah, kita meminta nilai Y-nya bertambah ataupun berkurang 10. Maka ketika kita tekan tombol atas, sprite akan bergerak ke atas. Dan ketika kita tekan tombol bawah, maka sprite akan bergerak ke bawah. Perhatikan nilai Y yang berubah. Ketika tombol bawah, nilai Y berkurang 10. Dan tombol atas, nilai Y bertambah 10. Ketika kita tekan tombol kiri, nilai X berkurang 10. Dan ketika kita tekan tombol kanan, nilai X bertambah 10 dan seterusnya. 2 blok ini fungsinya seperti blok go to X dan Y atau pergi ke X dan Y, namun bekerja secara terpisah. Blok ini hanya mengatur posisi X. Dan blok ini hanya mengatur posisi Y. Dari sprite pada stage. Jadi, misalkan kita atur nilai X menjadi 0 dan nilai Y juga menjadi 0, maka ketika kita klik kedua blok ini, sprite akan pergi ke tengah. Blok selanjutnya adalah blok jika di pinggir, pantulkan. Blok ini memerintahkan apabila sprite mengenai ujung stage, maka dia akan memantul atau berganti arah ke arah sebaliknya. Sebagai contoh bagaimana blok ini bekerja, kita akan menggunakan head block bendera hijau dan C block forever loop. Kita tambahkan blok gerak 10 langkah, kemudian kita masukkan blok ini. Maka ketika kita mengklik bendera hijau, maka sprite bola panah ini akan bergerak maju 10 langkah secara terus menerus. Dan ketika mengenai ujung stage, dia akan berbalik arah dan maju ke arah sebaliknya.
Perhatikan nilai direction atau arah ketika sprite mengenai ujung stage. Dia akan berubah-ubah sebesar 180 derajat. Atau berganti dari negatif ke positif maupun kebalikannya. Blok berikutnya adalah blok atur gaya rotasi. Terdapat 3 pilihan kondisi yang dapat adik-adik pilih pada blok ini. Blok ini memerintahkan 3 fungsi dari direction seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu fungsi mirror, di mana perubahan arahnya terjadi antara kiri dan kanan, mengaktifkan rotasi, dan mematikan fungsi rotasi. Dan 3 blok terakhir di kategori motion atau gerakan ini berjenis reporter block. Blok posisi X membaca nilai posisi tertentu pada sumbu X, sedangkan blok posisi Y membaca posisi tertentu pada sumbu Y, dan blok arah atau direction membaca atau mendeteksi besar derajat arah rotasi sprite. Selain dengan memasukkan blok-blok ini ke dalam panel script, adik-adik juga dapat menggunakan ketiga blok ini dengan cara mencentang kotak ini. Maka nilai ketiga blok ini akan dimunculkan di pojok kiri atas stage. Cara ini biasanya digunakan untuk memeriksa nilai untuk mencari bug atau gangguan yang terjadi pada proyek kita. Sebagai catatan, jangan kaget apabila adik-adik melihat tidak ada blok pada kategori motion gerakan ini pada kode tab. Hal ini mungkin disebabkan karena objek yang aktif adalah backdrop, sedangkan blok motion hanya bisa digunakan untuk memprogram sprite. Demikian video mengenai fungsi berbagai blok pada kategori gerakan atau motion ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.